Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu aja Masjid Baitur Rahman SMA Merapat dengan tujuan langkah kaki kita kesini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang waris Islam. Memang tadi sebagai mana disebutkan atau disampaikan oleh ketua pengurus pengajian ini, kajian ini sebenarnya bagus sekali. Tetapi setidaknya ini menjadi pemantik untuk kita pahami secara keseluruhan atau berkelanjutan. Karena kalau di kampus itu pun satu semester dan itu selalu overload karena memang harus ada hitung. Nah, bicara waris adalah bicara dengan model triangle. Saya selalu menyebutkan triangle, artinya segitiga. Next. Di mana kemudian di sini ada triangle-nya, ada pewaris, ada harta waris, ada ahli waris. Ini kalau terakhir segini aja ini bisa satu semester nih, karena perintilannya banyak, ya. Jadi kalau kita bicara pewaris itu siapa sih? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia. Meninggal ini ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan kematian jasadi, artinya nampak jasadnya. Kemudian ada yang disebut dengan kematian hukmi atau kematian yang berdasarkan penetapan hukum. Apa maksudnya kematian hukmi? Jadi kalau seseorang misalkan tugas ke suatu tempat, habis selesai tugasnya nggak ada berita, kabar beritanya nggak dapat. Ditunggu dan ditunggu nggak dapat juga. Akhirnya kemudian keluarga mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menyatakan wafatnya yang bersangkutan. Nah, itu namanya kematian hukmi. Kematian berdasarkan penetapan hukum. Prosesnya panjang karena pada pemanggilan melalui media massa setidaknya 3 kali untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu hilang. Kemudian satu lagi adalah kematian takdiri, artinya kematian berdasarkan asumsi hukum. Contoh kasus misalkan pesawat MH370 sampai sekarang kemarin ada ketemu katanya puing-puingnya saja, tetapi jasanya nggak nampak. Maka pihak yang punya otoritas dalam hal ini memberi pengumuman bahwa manifest yang ada di situ wafat semua. Atau kasus Adam R. Tapi sekarang jasanya kan juga nggak ada. Pihak KNKT menyatakan bahwa penumpang Adam R wafat semua karena diprediksi ada ledakan di atas. Jadi nggak nampak jasanya. Maka pernyataan KNKT ini bisa kita katakan sebagai kematian takdiri tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Beda proses. Nah, kemudian kematian ini juga terkait dengan agama. Nah, ini sekarang lagi tren ada orang kawin beda agama. Prinsipnya nggak boleh, haram hukumnya. Tapi yaitu where there is will there is way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Karena kalau sudah cinta mabrak semuanya. Jadi agama menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Bagaimana menentukan agama? Pertama adalah dari kartu identitas. Apa kartu identitasnya? KTP. Ada artis agama ya. Selain itu apa? SIM nggak ada, paspor nggak ada, akte kelahiran nggak ada, KK, Nikah. ya, di KK ada itu. Kemudian akte kematian juga menyatakan identitas, agama, pewaris. Kemudian selain kartu
satu identitas, ada juga dinyatakan di dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah amalan. Jadi kalau dia melakukan amalan secara Islam, maka dinyatakan agamanya Islam. Selain itu apa? Kesaksian. Jadi misalkan ada sholat Jumat lihat orang berhukum gitu. Ada apa? Begitu lihat ada yang wafat karena kecelakaan. Dicari KTP-nya nggak ada. Kemudian ada orang yang datang lihat, loh ini orang yang tadi sholat sama saya nih. Maka kita nyatakan agamanya Islam. Atau kasus Yanazin, ya artis ya, kita nggak kenal dia juga nggak kenal saya, tidak kenal dia. Pada waktu dia wafat sudah diprosesi untuk acara Kristen, karena udah dipakai baju dari dananya. Kemudian bapaknya datang menyatakan bahwa anaknya ini Islam karena sholat dan sebagainya lah. Maka berubah proses kematiannya dengan cara Islam. Maka Islamnya dia terkait dengan kesaksian. Ada juga saya pernah diminta menjadi saksi ahli kasus waris IPA 3 Raksa. Ya, di situ almarhumah ini waktu menikah cara Protestan. Jadi nikah pertama perempuannya Islam, laki-lakinya Protestan. Kemudian yang laki-laki masuk Islam, menikah secara Islam di KUA, keluar buku nikah. 1 hari kemudian yang laki-laki kembali Protestan, yang perempuan ikut Protestan, sampai KTP-nya pun berganti nama agamanya Protestan. Tetapi dalam keseharian dia sholat, sebagaimana kayaknya orang Islam. Qadarullah wafat dia, maka waktu wafat diproses secara Islam. Nah di situ saya diminta kaliannya untuk menentukan agama almarhumah ini apa. Saya katakan agamanya Islam. Hakim bilang, tapi KTP-nya Protestan. Betul KTP-nya Protestan, tetapi akte kematiannya Islam. Maka kita katakan dia agama Islam. Jadi agama pewaris menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Di Indonesia ini lembaga-lembaga hukum orang Islam itu beda-beda. Misalkan nikah kita dicatatnya di KUA, bukan kantor catatan sipil. Kemudian kita kalau melakukan proses peradilan di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Kalau untuk kasus-kasus waris, kematian, perceraian, itu di pengadilan agama. Jadi kenapa ini ada perbedaan institusi kelembagaan untuk orang Islam? Ya, nanti kajian tersendiri. Nah tadi disebutkan bahwa agama pewaris menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Jadi kalau pewaris itu beragama Islam, maka penyelesaian warisnya itu di pengadilan agama. Jadi kalau ada ahli waris yang tidak beragama Islam, maka dia terhalang untuk menjadi ahli waris. Ya. Jadi agama ini penting. Kemudian ada harta waris dan ahli waris. Harta ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu harta bawaan. Jadi kalau dalam sebuah perkawinan itu orang belum nikah dia bawa harta, maka kita sebut sebagai harta dapatan, harta bawaan. Kemudian ada lagi harta dapatan, harta yang didapat pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan juga karena kematian. Kemudian ada harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan sejak tanda perkawinan berlangsung, tidak dipersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mencari. Ini seringkali menjadi persoalan. Kapan waktu kita bicara mengenai harta dalam perkawinan, karena ini penting. Nah tadi sudah ada 3 kategori ini, maka persoalan muncul. Contoh misalkan waktu saya diminta saksi ahli kasus Vanessa dan Bibi.
IPA Jakarta Barat. Sebenarnya kasusnya gampang karena hanya terkait dengan perwalian, ya. Jadi antara Rudi dengan Faisal bersitegang terkait dengan perwalian anaknya Vanessa. Ujung-ujungnya sebenarnya bukan perwalian, tetapi waris. Karena anak ini masih di bawah umur, maka harus ada walinya. Maka awalnya walinya adalah Doni dan Faisal. Tetapi karena waktu mau mengajukan permohonan penetapan wali perwalian itu, ya Rudi tidak bertanda maka kemudian muncul menjadi gugatan ini berubah. Karena tadi kita bicara mengenai ini adalah bicara dengan pernilaiannya banyak sekali. Kalau kita bicara tadi mengenai harta, maka harta bawaan sebelum nikah itu melekat sama yang bersangkutan. Kemudian harta dapatan adalah melekat juga pada yang bersangkutan. Contoh misalkan, pada waktu saya menikah, saya dapat mahar uang 10 juta. Maka uang 10 juta itu punya saya. Atau selama menikah saya dapat waris dari orang tua saya, maka harta waris itu punya saya. Kecuali kalau saya leburkan ke dalam harta bersama. Atau misalkan saya punya royalti, jadi sebelum menikah saya bikin royaltinya setiap tahun, maka itu milik saya. Pada waktu menikah saya edit, maka berubah lagi, bukan lagi harta dapatan tapi menjadi harta bersama. Karena waktu mengedit saya lakukan selama saya dalam perkawinan. Atau misalkan asuransi, ya. Asuransi kematian, anaknya 10, maka yang tertulis hanya nama anak pertamanya. Maka anak pertama itu hanya sebagai administrasi untuk mendapatkan klaim asuransi, tetapi pada hakikatnya dia menjadi harta waris untuk dibagikan kepada para ahli waris. Seringkali orang bertikainya di situ. Pokoknya kalau urusan harta masih apa duluan kan? Nggak kenal nggak kenal siapa dia. Jadi harta bersama dihasilkan dalam perkawinan. Nah, perkawinan ini ada yang sah tapi tidak resmi. Jadi yang kita sebut nikah siri. Tapi ada yang resmi tapi tidak sah. Apa contohnya? Nikah beda agama tuh. Dia dapat buku nikahnya dapat. Misalkan kemarin ada yang menikah di gereja, itu dapat dispensasi dari gereja untuk boleh menikah. Sah menurut agama yang di gereja itu, kemudian dicatat di kantor catatan sipil. Maka ia sah menurut agama dari suaminya kalau dia beragama suaminya yang Kristen, tetapi tidak sah dalam kacamata Islam, tapi resmi karena keluar buku nikahnya. Nah, jadi tadi sah dan resmi sebenarnya dua hal yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Jadi kalau suaminya wafat, siapa nih istrinya? Mana buku nikahnya? Ada enggak? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Next. Nah, ahli waris ini siapa? Orang yang punya hubungan darah dan nasab. Darah, maka kemudian dikaitkan dengan penasaban. Jadi misalkan kalau seseorang itu hamil lebih dahulu, kemudian dia menikah, anak ini tidak bernasab kepada bapak biologisnya. Jadi kalau bapak biologisnya wafat, dia nggak dapat waris. Jadi hubungan nasab ini penting. Kemudian hubungan perkawinan ini yang tadi saya katakan, sah menurut agama dan resmi dicatat. Sah tapi tidak resmi. Ini persoalan ini. Jadi kalau seseorang nikahnya sah tapi tidak resmi, maka pada waktu salah satu meninggal dunia, prosesnya panjang. Dia harus melakukan isbat nikah dulu. Melakukan isbat nikah harus melalui pengadilan, mengajukan permohonan isbat nikah.
atau bukti yang harus dia lampirkan adalah keterangan tidak menikah dari KUA. Ya kan? Itu baru disebabkan yang karena ini terkait dengan waris, maka majukan lagi satu lagi permohonan penetapan ahli waris. Duitnya banyak tuh yang keluar ke pas itu. Next. Nah, kalau disebutkan kayak ahli waris, tuh. Tetapi seorang berkedudukan sebagai ahli waris belum tentu berhak. Belum tentu berhak. Apa kriterianya? Kalau dia beda agama maka tidak waris. La yarithul muslim 'alal kafir wal kafir 'alal muslim. Tidak mewaris orang muslim terhadap orang kafir dan demikian juga sebaliknya. Tidak. Kemudian membunuh pewaris. Kenapa? Karena seringkali di benak orang itu kapan dapat waris, maka saja dibunuh. Kunci dari pewarisan itu muncul kalau ada kematian. Jadi kalau belum mati belum muncul waris. Sementara di kita kan udah bagi waris padahal masih hidup ya. Ini nanti kalau ibu meninggal, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Itu waris bukan? Bukan. Hibah bukan. Wasiat bukan. Siap. Sebab bedanya ini kalau waris itu tanpa ada kemauan yang memiliki harta, meninggalnya dia otomatis beralih. Kalau hibah kasih langsung beralih. Istilahnya cash and carry. Wasiat ngasih tapi beralihnya entar. Itu wasiat. Nah di masyarakat kita udah bagi-bagi statusnya apa nggak tahu, hibah bukan, wasiat bukan. Tapi waris juga boleh karena masih suami dulu. Ya. Jadi seorang ahli waris dia belum tentu berhak manakala tidak atau dia memenuhi komponen ini, mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris, menganiaya pewaris, maka terhalang baginya untuk mendapatkan harta waris. Next. Nah, apa sih upaya yang dilakukan? Ini saya memang agak langsung praktisnya jadi. Upaya yang dilakukan 3. Jadi kalau semua ahli waris nggak berantem, maka kita ajukan permohonan. Kemana permohonannya? Di tempat objek harta waris. Contoh saya misalkan, ibu saya wafat, bapak saya juga sudah wafat. Objek harta warisnya ada di Kampung Rambutan. Berarti dia ada di yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur. Maka kami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sementara kami berdelapan, tempatnya beda-beda. Nah, kami mengalami kendala waktu itu. Apa kendalanya? Dari 8 anak, 6 orang tua beda-beda. Jadi bukan namanya beda-beda, Pak. Tulisan namanya beda-beda. Bapak saya namanya Abdul Rahman Romli. Tapi di kata masing-masing ada yang Abdul Rahman Romli, ada yang Abdul Rahman Romli, ada yang A Rahman Romli. Berapa? Karena kan udah komputerized, nolak ya. Nama ibu saya juga namanya beda-beda di kata. Namanya sebenarnya Siti Thoibah double T, Thoibah THOJ, huruf J karena masih dalam. Ada desain Siti, gak double T, Thoibah pakai Y, macam-macam. Gimana cara betulinya nih? Karena kalau betulin ke kantor Dukcapil pasti lama lagi. Maka kita mau Kompas hanya membuat surat pernyataan bahwa nama orang tua yang tercantum di situ adalah satu nama yang sama, yaitu Abdul Rahman Romli Siti Thoibah. Selesai, pakai materai. Nah nanti bapak ibu di rumah dicek kakaknya benar
benar tulisannya dengan kakak adiknya yang lain. Ya, karena ini pengaruh. Nah, kalau semua ahli waris nggak ada pertikaian, oke, semua oke, maka yang kita ajukan adalah permohonan. Cepat tuh. Saya waktu mengajukan hari Selasa sudah, Jumat sudah keluar penetapannya. Kalau nggak pakai berantem. Apa berkas yang harus disampaikan? Kakak, KTP, buku nikah masing-masing. Kemudian kakak. Kenapa kakak? Karena di kakak itu akan bunyi nama orang tua masing-masing. Makanya tadi tidak boleh beda. Tetapi kalau ada salah satu ahli waris tidak terima atau misalkan dia menguasai, maka bukan lagi permohonan, tapi kita gugat dia. Nah, ini yang sering berantem dan gara-gara duit keluarga pecah. Dia keep sendiri. Jadi misalkan anaknya 4, yang ahli waris semuanya. A, B, C, D, yang A menguasai harta waris atau objek waris, maka yang 3 ini gugat, jadi penggugat, yang 1 menjadi tergugat. Kalau dari 3 ini yang mau jadi penggugat ternyata 1 nggak mau tanda tangan, maka bisa kita juga menjadi turut tergugat. Ada tuh. Karena kalau udah misalkan 4 anaknya, yang 1 menguasai tapi yang tanda tangan 2 doang, maka akan ditolak. Namanya NO, need on function, jadi kurang pihak. Nah, gugatan ini akan memakan waktu lama. Di tahapan pertama ke pengadilan agama, misalkan nggak terima putusannya, naik banding. Nggak terima juga naik kasasi. Karena saya pernah mengalami menangani perkara itu sampai PK 5 tahun. Dia Allah, begitu PK yang menjadi tergugat wafat, selesai udah, ya. Karena memang cukup lama. Tapi ada satu model yang namanya perlawanan. Jadi misalkan tadi dari 4 ini yang 1 yang A ini, dia bukan hanya menguasai, tapi sudah balik nama atas nama dia nih. Jadi rumah orang tuanya dibalik nama atas nama dirinya. Entah kok cara jalan terus yang mana dia jalani. Sehingga yang 3 ini mau gugat gak bisa karena tanah itu atau rumah itu sudah atas nama si A. Dasarnya apa? Oh, dia melalui hibah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan misalnya. Maka bukan lagi gugatan tapi perlawanan. Dilawan. Apa yang dilawan? Yang dilawan adalah penetapan pengadilan agama yang cacat hukum. Tapi harus dibuktikan bahwa itu cacat. Ya. Next. Nah, kalau seseorang meninggal, apa sih langkah awal? Ini penting. Karena saya ada pernah diminta sebagai saksi ahli IPN Cibinong, di mana langkah awal ini ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi begitu orang wafat, maka step pertama adalah surat keterangan kematian dari RT, RW, lurah, kecamatan. Maka keluar akte kematian dari Dukcapil. Oke. Setelah itu, step yang kedua membuat surat pernyataan ahli waris. Surat pernyataan ahli waris. Siapa yang ahli waris? Ya semua ahli warisnya siapa itu? Kalau ada ahli waris, ada bapaknya, ada ibunya dan sebagainya. Saya belum menjelaskan ini siapa saja menjadi ahli waris. Maka kemudian berkasnya dibawa kakak, KTP untuk mengajukan surat pernyataan ahli waris mulai dari RT, RW, lurah, camat.
Berhenti di situ? Belum. Ajukan juga permohonan ke pengadilan agama. Maka keluar namanya penetapan ahli waris. Nah, untuk akte kematian itu ada batasnya. Nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, tapi di bawah 1 tahun, harus ada persetujuan kepala kantor wilayah Dukcapil setempat. Kalau pengurusannya di atas 1 tahun, harus melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Banyak. Sama dengan SPAW, surat pernyataan ahli waris, itu pun limited, hanya untuk 3 bulan. Jadi misalkan tadi nih 4 ahli warisnya mengajukan SPAW-nya keluar tanggal 2 Februari misalkan. Kodaru anak pertama yang tercantum di dalam surat pernyataan ahli waris itu apa? Mesti bikin lagi dari awal. Yang A ini punya anak A1, A2, A3, maka A1, A2, A3 masuk ke dalam surat pernyataan ahli waris. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan kelamaan bagi warisnya. Di masyarakat kita sungkan. Aku gak enak, kuburannya masih basah kok ngomongin waris. Ya gak kering-kering kalau hujan terus. Gimana? selesai. Sementara saya pernah di Mesir itu, di Mesir itu kalau masih ada jenazahnya ya diselesaikan di situ. Karena nuansanya berbeda. Dan yang wafat ini kan dia akan ditanyakan dari mana dan untuk apa harta yang dia dapatkan. Ya, sementara di kita ini sungkan, gak enak kalau ngomong waris kayaknya kita malu amat, gitu kan? Gak enak gini. Harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak orang. Ya, kalau sungkan panggil ahlinya supaya objektif. Nah, saya juga pernah diminta untuk sebagai ahli, tetapi ternyata mindsetnya udah negatif thinking ke saya, padahal saya nggak ngerti. Jadi rupanya yang manggil saya adalah yang menguasai harta. Tapi kan saya nggak ngerti. Dasar saya Quran sama kompilasi titik. Tidak ada urusan itu, tidak ada konflik of interest dengan yang manggil, tidak ada urusan. Karena kalau ilmu itu ya begitu harus disampaikan seperti apa adanya. Nah, tadi siapa yang menjadi ahli waris dulu? Urutan perkawinannya ada enggak? Nah ini, jadi ada seorang yang wafat, yang konsultasi ibu-ibu nih, dia bilang, Bu, seusai suami wafat, muncul perempuan-perempuan yang lain, saya istri sirinya, saya anak sirinya, gimana ya Bu? Saya mau lihat itu dulu Bapak jangan nikah sendiri ya. Muncul, terus gimana Bu? Udah segera ibu buat penetapan ahli waris ke pengadilan. Kalau dia memang istri sirinya suruh buktikan mana bahwa ada istri sirinya, mana bahwa ada anak sirinya. Kalau itu dia bisa buktikan, maka ajukan dulu ke pengadilan agama, isbatikan dulu untuk menentukan bahwa dia adalah anak dari perkawinan sirinya. Panjang. Jadi kalau saya gitu ya kayak itu fitnah setelah kematian. Insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini sih tidak ada yang ngobrol. Aminnya kenceng gitu. Ya, jadi hubungan perkawinan, kemudian tentukan harta waris. Dari mana? Ini yang seringkali agak ribet. Jadi kalau ada yang mau konsultasi waris pakai WA, saya sudah pasti nggak bisa terima. Karena saya mau tahu kita ini hartanya dari mana nih? Tanggal berapa dia nikah? Tanggal berapa dia perolehannya? Jadi ada listnya.
Maka di sini disebutkan harta bawaan ditambah harta dapatan ditambah bagian dari harta bersama. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Jadi kalau suami istri, maka yang disebut harta bersama adalah dihasilkan sejak tanggal perkawinan berlangsung, tidak dipersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mencari. Jadi kalau suami yang bekerja, istri hanya ibu rumah tangga, tetap ada harta bersama. Atau kebalikannya, suami yang bekerja, istri yang bekerja, suami hanya sebagai usaha, yang wira swasta, yang unpredictable penghasilannya, tetap itu sebagai harta bersama. Meskipun memang istri, penghasilan istri adalah punya istri, penghasilan suami adalah punya istri. Jadi hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Iya. Yang sekarang di layar sini Pak, yang sini agak senang dikit ini. Jadi bagian dari harta bersama, bagaimana menghitungnya tadi? Inilah yang mesti detail. Karena seringkali ada rumah orang tua, dari orang tua, kemudian tanahnya punya orang tua, didirikan rumahnya dari harta bersama, seluruhnya gimana tuh? Ya, tapi kita tidak sampai di itu. Nanti kalau case by case, Bapak Ibu boleh konsultasi di saya. Kampus saya di Cirende, Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Hukum. Kemudian wasiat tentang biaya sakit dan pengurusan jenazah. Jadi kita selalu lihat kan kalau ada orang wafat kemudian ada baskom, ya, orang kemudian naruh uang di situ. Maka di situ peruntukan bagi keperluan tajis atau mengurus jenazah. Kalau ada kelebihan maka itu menjadi hak para ahli waris. Bukan hanya dikantongin oleh salah satu ahli waris, tidak. Wasiat. Kalau wasiat itu harus ada pernyataan kehendak dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris, tidak boleh. Jadi misalkan dari anak 4 tadi yang paling saya anak pertama, maka dia diwasiatkan rumah Pondok Indah. Agak sedikit sayang sama anak nomor 2 rumahnya Pondok Pinang. Anak yang nomor 3 sayangnya lebih sedikit dibandingkan anak pertama, anak kedua rumahnya Pondok Pesir. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau hibah boleh nggak? Hibah boleh. Jadi misalkan saya punya anak 3, anak pertama, anak kedua karena nikah saya kasih rumah. Anak yang ketiga baru saya kasih rumah. Nah, anak pertama, anak kedua yang sudah saya kasih rumah, begitu saya wafat, maka harta atau rumah yang dia sudah dapatkan dapat diperhitung sebagai waris. Manakala muncul waris. Berapa nilainya? Nilainya dibuka pada saat waris muncul. Misalkan rumah itu 1 M 10 tahun yang lalu, maka 10 tahun ke depan tidak mungkin lagi 1 M karena nilainya kan bertambah. Mungkin bangunannya menyusut, tapi tanahnya tidak. Ya, jadi la wasiyata li warisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Boleh nggak kepada institusi lain? Boleh. Tapi ada batasan, tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau lebih dari 1/3 bisa 2 opsi, didiamkan, diteruskan, atau dikurangi sampai batas 1/3. Nah kemudian hutang, ini persoalan nih. Jadi suami istri kalau hutang harus saling tahu. Suami istri kalau punya tabungan harus tahu, karena bank tidak akan pernah cari nasabah. Tapi bank akan cari nasabah yang utang. Kalau dia punya uang itu nggak dia bilang, jadi depositonya cuma lumayan besar nih 10 M, nyari nggak bakal nyari. Tapi kalau kita utang, ujung dunia dicari. Tapi ada istilah uang laki-laki, ini uang laki-laki, ada selipan-selipan. Jadi kalau ada tugas luar,
gaji butuh kasih istri yang keluar enggak, sini. Dia lupa suaminya kalau misalkan ini celana udah jelek dia kasih orang ternyata itu selingkuhannya banyak. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Lanjut. Apa sih dasar mewaris? Masya Allah. Keistimewaan atau salah satu keistimewaan Islam adalah dalam hitungan waris. Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 7. Coba dibaca tadi Qurannya coba deh. An-Nisa ayat 7. Lirijali, ada yang mau bacain? Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Al-ayat An-Nisa ayat 7. Surat An-Nisa ayat 7 ini adalah saya katakan sebagai ayat yang sangat revolusioner saat itu. Kenapa? Karena memberikan bagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan. Tidak pakai syarat. Pada waktu zaman jahiliyah, laki-laki bisa dapat waris kalau dia bisa berperang. Perempuan jangankan hak waris, hak hidup pun tidak ada. Ibu lahir perempuan masuk umur hidup. Ya, sehingga keluar ayat ini lirijali nasibu bima tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu bima tarakal walidani wal aqrabun bima qalla minhu aw kathur, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Karena belum ada kelanjutannya, belum. Nah, disebut nasiban mafruḍa, apanya itu? Ini sudah masuk bahasa Indonesia, ini nasabah. Orang mengartikan nasabah itu adalah orang yang punya uang di bank. Padahal itu artinya dalam bahasa Arab nasib, orang yang menggantungkan nasib uangnya di bank. Nasabah artinya. Mau diapain terserah, pokoknya saya punya uang 10 juta saya simpan. Maka kita disebut nasabah. Artinya kita orang yang menggantungkan nasib uang kita ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 11. Maka disebut nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Sehingga disebutkan peruntukan waris ini Allah punya kewenangan khusus. Tidak boleh kita yang menentukan, tidak boleh. Spesial faktor nih. Ya. Sehingga disebutkan nasiban mafruḍa. Kenapa? Fardu hukumnya untuk menjalankan ketentuan waris Islam. Apa bedanya fardu dengan wajib? Imam Hanafi menempatkan fardu di atas wajib karena terkait dengan hak Allah. Kenapa hak Allah? Karena harta pada hakikatnya milik Allah. Kita ini kan cuma pakai nih. Dapat HP alhamdulillah. Tapi HP waktu dalam mahsyar menjadi diminta pertanggungjawaban. Ini loh saya dipakai untuk ini. Pakaian yang kita pakai ini juga dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Apa kita pakai pakaian ini? Jadi pada hakikatnya mutlak milik Allah, maka begitu yang tidak diamanahkan Bapak, maka Allah punya kewenangan untuk mengatur di mana. Makanya disebut fardu. Makanya ilmu faraid disebut hukum waris Islam disebut ilmu faraid. Ya. Baru lanjut di dalam surat An-Nisa ayat 11. Kalimatnya yang tadi dibaca. Apa? Ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Masya Allah. Kata yang pertama Allah sebutkan yusikumullah, artinya
penegasan itu. Karena seringkali orang tua nih, saya terutama, tapi saya nggak punya anak perempuan, tapi saya laki semua. Makanya saya nggak punya pembantu, takut karena saya cantiknya. Allah yang mewasiatkan. Kenapa? Karena seringkali orang tua punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Pokoknya bagi rata ya. Daripada kalian nanti berantem, sekarang mama tentuin aja bagi rata. Ini yang nggak boleh. Kalimatnya yusikumullah, kecuali kalau Pak ahli waris sepakat untuk bagi rata, lain cerita. Karena tadi triangle nih, ada yang wafat punya harta, hartanya urutan waris. Tapi kalau bicara para ahli waris sepakat, maka umpamanya hanya yang waris. Nggak ada urusannya dengan yang mati, nggak ada urusannya dengan harta waris, tapi harta yang dimiliki. Jadi kalimatnya tadi, yusikumullah, Allah yang wasiatkan. Kita nggak boleh mewasiatkan melebihi kapasitas yang Allah wasiatkan. Apa kalimat yang lain? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Zakar bahasanya. Zakar itu artinya jantan. Berlaku untuk binatang, berlaku untuk tumbuhan, berlaku untuk manusia. Jadi general ya. Gak menggunakan kata rijal gitu. Dan hebat kalau katakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemarin mahasiswa saya baru ujian, saya suruh mengartikan frasa dari apa yang disebutkan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Saya coba ilustrasi. Mbak Sinta akan saya kasih kue 2 kali lebih banyak dari apa namanya? Api. Mbak Sinta akan saya kasih kue 2 kali lebih banyak dari yang saya kasih ke Mbak Alfi. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu saya kasih? Mbak Sinta akan saya kasih kue 2 kali lebih banyak dari yang saya kasih ke Mbak Alfi. Kenapa? Karena Mbak Alfi menjadi patokan perolehan Mbak Sinta. Itu kalimat yang Allah pakai. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan, bukan 2:1. Ini sifatnya kontributif. Sementara orang memahami hanya 2:1, bukan. Allah nggak pakai 2:1. Allah hanya menggunakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa ini? Kenapa ini jadi dibahas sedemikian rupa oleh Allah? Beda dengan asali wasali fakta. Bagi laki-laki pencuri, bagi perempuan mencuri, potong tangannya, nggak ada yang distribusi. Azani wazaniyatu fajlid, jelas. Pezina laki-laki, pezina perempuan maka dijilid. Tapi kalimat Allah itu enggak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Artinya perolehan besarnya perolehan laki-laki tergantung berapa besarnya perolehan perempuan. Dan maknanya panjang. Saya mau mengungkapkan mengenai rahasia perolehan waris. Kenapa? Karena bapak-bapak ini kekuatannya dari ibunya. Sudah ada penelitian bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki berkurang usianya 8,5 bulan. Kenapa? Karena seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki, kalsiumnya diambil oleh anak laki-lakinya. Makanya ditanya, ya Rasulullah, saya ke ibu berapa kali? Ibumu, baru bapak. Jadi rentetan atau rahasia Allah itu
Sementara ada orang yang tidak suka dengan perolehan laki-laki yang lebih besar dari perempuan. Bias gender, nilai kesetaraan, bukan di situ letaknya. Kesetaraan itu tadi azani wazani atau fajri, zina perempuan, zina laki-laki, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan, itu jelas. Sama dia equal. Tapi kalau ini tidak equal, ada ekualitas sama dengan, tetapi ada proporsionalitas. Karena pada hakikatnya yang laki-laki dapat banyak terkait dengan nafkah. Laki-laki wajib menafkahi, perempuan berhak dinafkahi. Pasti beda. Laki-laki memberi mahar, perempuan dapat. Di situ nggak equal ya. Jadi kalimat ini harus kita pahami secara detail, sehingga kita tidak lagi nyinyir terhadap dua wanita, laki-laki lebih besar bias gender. Enggak, zamannya laki dong. Jadi Allah tuh sudah tahu kapasitas laki-laki perempuan masih beda, Pak. Konsentrasi bapak-bapak dengan ibu-ibu udah masih beda. Pola nyetir bapak-bapak dengan pola nyetir ibu-ibu udah beda. Ya, kalau ibu-ibu terus mana terus. Kalau bapak-bapak pupil matanya itu lebih fokus, kalau perempuan lebih lebar. Banyak yang dia bisa lihat. Itu udah fisik. Inilah yang kemudian Allah katakan lidzakari mislu hatil unsayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. 2:1 kan? Ya berapa perolehannya? 2:, itu mah gampang ya nanti ya. Kasih bapak ibu jalan semua kalau ngomong itu. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 11 ini Allah mencantumkan perolehan orang tua dalam satu ayat yang sama. Mantap. Sehingga dikatakan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu pasti tidak akan pernah tahu mana di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Karena keberadaan kita ini dari orang tua kan. Kemudian anak kita adalah generasi penerus kita, jadi kita in between antara orang tua dengan anak. Nah, apa yang menjadi persoalan di masyarakat? Misalkan saya wafat, saya misalkan masih ada ibu bapak. Begitu saya wafat, ibu saya dapat seperenam, bapak saya dapat seperenam. Ya kan? Kalau menurut ayat 11 itu. Tapi apa yang banyak terjadi? Si suami saya misalkan protes. Loh, kok bapaknya dapat, ibunya dapat? Lalu saya yang cari uang kok. Istri saya hanya sebagai ibu rumah tangga, masa enak aja dong. Ini saya mengungkapkan diri karena pengalaman sebagai konsultan. Terus saya balikin, Pak, Bapak dapat istri itu dari mana Pak? Apa dari baru luar negeri? Kan si suami ini user doang kan? Istrinya pakai. Yang didik, yang apa ya? Ibu bapaknya lah. Kemudian tapi kan saya cari uang nih. Nah, kita tanya lagi, Bapak melangkah keluar dari rumah untuk cari nafkah. Tenang nggak kalau rumah beres? Tenang. Coba dibayar istrinya. Ketenangan itu dibayar. Maaf, bukan bapak-bapak istrinya. Jadi bayar itu sebagai babysitter berapa, sebagai plus berapa? Kurang gajinya suami. Karena kadang yang mendingan kerja di kantor, karena kalau kerja di rumah nggak ada yang gaji 24 hours lagi, kan? Ya. Jadi ini tidak berlaku. Bapak seperenam, ibu seperenam, menurut ketentuan An-Nisa ayat 11 ini. Sehingga kalimatnya innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Jadi tadi membagi laki-laki lebih banyak dari perempuan itu udah kebijaksanaan Allah, bukan keadilan loh. Beda antara adil dengan bijak, beda. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu ada istilah adil, ada istilah qis, ada istilah mizan. Kemudian ayat 11 ini spesial, hanya untuk perolehan anak dan perempuan doang. Terus suami istri gimana? Di An-Nisa ayat 12. Lanjut itu, tidak ada kata yusikumullah lagi. Bagian laki-laki 1/2 bagian manakala istrinya yang wafat itu tidak punya anak. Bagian suami itu 1/4 bagian manakala istri yang wafat itu punya anak. Ada sisipan. Min ba'di wasiyatin yuso biha audain. Ada sisipan bagian wasiat dan hutang harus dibayar dulu. Itu di 12. Nah, bagaimana bagian istri? Istri akan mendapat 1/4 bagian manakala suaminya yang wafat tidak punya anak. Suaminya yang wafat tidak punya anak. Atau kemudian istri mendapat 1/8 bagian manakala suaminya yang wafat punya anak. Jadi An-Nisa ayat 12 ini terkait dengan perolehan janda atau budak dan saudara seibu. Saudara seibu di sini. Ya, saya tidak akan menjelaskan perolehan masing-masing karena kalau udah kayak gitu mesti pakai hitung. Kemudian surat An-Nisa ayat 176. Ini terkait dengan seseorang yang meninggal punah, artinya gak punya anak. Nah, di masyarakat kita tadi sudah ada prolog dari Pak Ketua. Gimana nih ada yang menggunakan waris adat yang matrilineal? Jadi masyarakat adat Sumatera Barat menggunakan matrilineal, menarik garis dari perempuan. Masyarakat yang di Sumatera Utara menggunakan patrilineal, menarik garis dari laki-laki. Ada yang namanya mayorat laki-laki, artinya anak laki-laki sulung yang dapat. Atau mayorat perempuan, anak perempuan sulung yang dapat. Saya melakukan penelitian di Negeri Sembilan dan Selangor karena saya dulu S3-nya di University Kebangsaan Malaysia. Saya ngambil tentang waris di lumayan unik. Nah, tadi surat An-Nisa ayat 12 janda budak saudara seibu, kemudian yang 176 especially buat saudara kandung atau saudara seayah. Jadi saudara kandung atau saudara saya itu identik kenapa? Karena nasabnya sama. Makanya kenapa bapak-bapak ini nggak boleh dikasiri karena nanti antar anak nggak kenal. Saya punya teman dulu itu istrinya adalah ternyata sebapak dengan dia. Jadi suaminya itu udah wafat, kemudian antar anak kawin, antar besan cerita, loh kok suami kita sama ya? Jadi kawin incest. Kenapa? Tidak terbuka. Makanya kalau nikah itu harus disyiatkan, nggak boleh sir. Karena persoalannya ke belakang. Ini anak-anak ini gimana, dan kita tidak terbiasa di masyarakat kita menggunakan nasab bapak. Contoh, nama saya Arofa Widiani. Widiani itu bukan nama bapak saya. Saya udah salah nama, harusnya Arofa Abdurrahman Romli. Pakai nama bapak saya, pakai nama kakek saya. Makanya supaya tidak salah, sekarang anak saya pakai nama bapaknya, pakai nama kakeknya. Galdi Rifki Sangudi, Gamala Rifki Sangudi, Glendi Rifki Sangudi. Trician saya. Ya, bukan ilusan. Next. Halo Mas. Operatornya lagi asik. Harta peninggalan dengan harta waris ini beda. Jadi kalau peninggalan itu masih bruto ya.
ada hutang, ada piutang, semacam-macam itu. Baru kemudian di list, oh hutangnya ini dibayar, oh ininya biaya tajis, oh biaya sakit dan semuanya, barulah muncul yang namanya harta waris. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Saya ulang, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nanti bikin aja KHI atau kompilasi hukum Islam keluar, mulai dari pasal 171. Nah, harta waris di sini adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan waris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajis, pembayaran hutang dan pemberian kerabat. Ya. Next, Pak. Nah, wasiat. Ini wasiat. Tadi saya sudah sebutkan penerima tidak boleh dari ahli waris. Karena apa? Nanti double gitu. Wasiat ahli waris itu. Kemudian harus tertulis dan bisa juga lisan, tapi harus ada saksi. Nah, ini persoalan nih. Oh nanti itu buat dia, itu buat dia, itu buat dia. Mana tulisannya kan nggak ada. Terus cerita karena yang masih itu udah wafat. Gak mungkin kita tanya lagi, tanya gimana? Nah, makanya tertulis dia tidak menimbulkan fitnah. Fitnah lebih kejam dari fitnah. Lebih kejam dari fitnah. Nah, kalau besarannya lebih dari sepertiga, maka bisa dikurangi atau dengan persetujuan ahli waris. Next. Nah ini harta waris ada 3 macam, ada benda bergerak, ada benda tak bergerak, dan harta yang dibawa sebelum nikah. Seringkali gini, misalkan orang kalau lagi jatuh cinta semua indah, sejuta rasanya, ya kan? Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Karena mau nikah, oke, kita beli rumah yuk, beli rumah nih. Udah, DP, siapa yang bayar? Oh, calon suaminya yang bayar. Nama siapa? Nama calon istrinya. 2 tahun kemudian nikah. Qadarullah terjadi perkara rumah tangga misalnya. Pertanyaannya, rumah yang tadi statusnya apa? Harta bersama. Hah? Harta bersama. Kan nikahnya 2 tahun kemudian. Harta mana? Bawaan kan? Bawaan siapa? Bawaan yang tertera namanya di situ namanya siapa? Istri. Istrinya yang bayar siapa? Suami. Banyak ya di situ. Ini persoalan nih. Ya. Next Pak. Nah ada hutang bersama, hutang pribadi. Nah ini untuk perbankan nih. Ini golongan ibu-ibu ini kadang lupa. Wah, punya tas lebih bagus tapi hutang suaminya nggak tahu. Ini cicilan suaminya nggak tahu. Atau suami juga cicilan mobil istrinya nggak tahu. Nggak boleh gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita wafat. Persoalan hutang ini persoalan berat. Sementara kita sudah biasa dengan kartu kredit. Hutang. Mudah-mudahan mulai sekarang nggak usah pakai kartu kredit, Pak. Ya, karena memberatkan langkah kita menuju jannatul ma'ad. Rugi kita. Hidup seadanya aja karena memang pada hakikatnya kan juga nggak ada yang dibawa kan. Mati kan nggak ada yang pada bawa harta kan. Hutang bersama, hutang pribadi harus terhitung kecuali begini. Suaminya pengusaha, istrinya pengusaha. Maka dibuat pemisahan harta. Maksudnya adalah kalau terjadi pahit, enggak ke bawah harta keluarga, hanya dalam batasan harta perusahaan istrinya. Demikian juga suami, hanya terbatas harta usaha suaminya. Jika terjadi pahit tadi enggak ke bawah semua, maka dibuatlah perjanjian pemisahan harta.
Jadi kalau nggak ada utang perusahaan, bukan utang pribadi. Nah, ini penting, ya. Next. Nah, tahapan administrasi kematian tadi sudah 3 ini. Ini harus paham ini karena seringkali kita abai. Terlalu lama waktunya dan itu kemudian tidak terhitung validasinya. Next. Nah, apa yang dilakukan? Maka harus melakukan inventarisir harta, taksiran harta dan peralihan harta secara proporsional. Contoh, saya meninggal dunia, anaknya 10, rumahnya ini. Terus mau diapain nih? Kan nggak mungkin anak 10 tinggal di sini. Kan dipetak-petak, di rumah susah selonjor. Jadi RS. Solusinya gimana? Disewakan. Kemudian hasilnya dibagi waris. Atau dijual. Hasilnya dibagi para ahli waris. Nah, persoalan muncul rumah gadang, ya, yang menggunakan sistem matrilineal. Rumah gadang yang hasil penelitian saya ya, itu nanti akan kesulitan pada waktu peralihan karena masih nama di mamanya nih. Kalau nempatin semua orang mau, tapi maintenance, bayar listrik, bayar PDP, nah udah yang tinggalin. Sama halnya waktu saya penelitian ke Negeri 9, itu tanah-tanah adat banyak yang terbengkalai. Karena kalau tanah adat pakai nama perempuan nggak akan pernah jatuh ke tanah laki-laki. Jadi laki-laki hanya sebagai penggarap. Akibatnya mereka banyak yang keluar dari kampungnya. Ikannya terbengkalai, nggak ada sense of belonging. Itu hasil penelitian di Negeri 9. Maka tadi apa yang ada di situ ditaksir. Contoh, saya menyelesaikan kasus waris lumayan besar di daerah domestik. Taksirannya rumahnya itu 50 M. Kodarullah yang bapak ini nggak punya anak, nggak punya keturunan, nggak punya bapak ibu, nggak punya suami. Dia mati sebatang kara. Kaya. Peninggalannya banyak banget, perhiasannya banyak banget. Saya udah bilang, oke, karena saya diminta sebagai konsultan, jangan ada yang berpindah dari harta yang ada di sini, 1 sendok sekalipun. Karena 1 sendok itu milik para ahli waris, bukan harganya, misalnya dia ada paling 10.000, tapi hak yang menetap di sendok itu. Sudah saya jelaskan nanti tahapannya gini. Karena ini adalah keluarga besar, maka saya narik sepupu, 2 buku, 3 buku. Itu pun saya ambil perwakilan aja semua. Nanti dari perwakilan itu bertanggung jawab ke bawahnya. 2 bulan lagi ke situ udah habis barangnya. Lampunya udah nggak ada. Ini saya bilang ini pada kemana nih? Ya itu dibeli. Siapa yang beli? Ya sepupu itu secara penaksirnya gimana? Operationnya siapa? Akurat enggak? Itu barang yang kecil mungkin harganya 1 juta, taruh di terus mau diapain kalau udah sampai rumah? Padahal itu menganggap orang lain loh. Tapi gak ada yang takut, tetap aja lama-lama habis. Lama-lama ke situ cuma duduk di kursi doang, gak ada apa-apa lagi. Sampai AC sekalipun udah gak ada. Masya Allah. Akhirnya saya nengok. Tengah. Karena kezalimannya udah luar biasa. Ya. Dan jarang orang yang menguasai harta waris itu langgeng. Isi kan? Isi. Rata-rata begitu. Ya. Jadi ditaksir semua, yang penting ditaksir. Ini berapa? Oh ini kayak saya misalkan kita ber-8. Mebelnya ibu saya banyak banget. Oke, ini dihargai berapa? Oke, dihargai. Oke, semua dihargai berapa di 5 juta? Rilis 5 juta. Aku beli deh. Oke, berarti kamu udah ngambil 5 juta ya. Terus gitu. Tapi harus terbuka. Kalau nggak terbuka atau ada
negatif thinking terhadap salah satu ahli waris pasti juga nggak akan selesai. Udahlah, lo bawa aja. Karena pada hakikatnya ini ya. Jadi kalau orang dapat harta waris kan dapat durian runtuh. Bukan hasil kerja kita, tapi tiba-tiba datang. Makanya Allah atur. Atau kemudian peralihan harta secara proporsional ya tadi. Oke, ini kulkas buat kamu ya. Ini yang nggak bisa. Ini pernah saya diminta sebagai konsultan. Yang nggak bisa adalah menghitung biaya kuliah. Jadi ada anak yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur. Nah yang kecil ini belum kebagian nih. Dia bilang, aku bagiannya harus lebih banyak loh kan kamu ngabisin uang orang tua udah banyak. Bukan gitu. Yang namanya sudah berhasil ini wajib menafkahi adiknya. Jangan dibeda-bedakan. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian seperti ini nantinya. Tapi saya lewatkan aja karena ini memang udah mulai agak susah. Itu aja Pak, saya akan melanjutkan kalau antara hutang dan wasiat lebih hutang dengan harta lebih besar dari hutang gimana? Contoh, saya punya anak 3 laki. Waktu saya wafat, hartanya ada 10 juta. Hutang saya ada 15 juta. Gimana tuh kalau gitu? Hah? Dibayar hutangnya masih kurang kan? 5 juta. Terus siapa yang bayar 5 juta? Ahli waris. Prinsip dalam pewarisan yang beralih adalah hak, bukan hak dan kewajiban. Contoh, saya dosen di Fakultas Hukum UMJ. Saya berhak dapat honor. Saya wajib mengajar. Benar? Belumlah gajian itu ada, saya sudah wafat. Maka yang beralih kepada ahli waris saya apa ya? Honornya ya? Kewajibannya saya beralih enggak? Enggak, benar. Oke. Saya punya uang 10 juta, saya punya hutang 15 juta, saya wafat. Kurang berapa Pak? 5. Beralih nggak ke ahli waris saya? Prinsip dalam pewarisan, kewajiban tidak beralih. Hutang adalah kewajiban. Tadi kan uangnya 10 juta, hutangnya 15 juta. Yang dibayar sedangkan uang yang ada kurang 5 juta. SMA 28. Maka ahli waris tidak punya kewajiban membayar hutang. Kenapa Bang? Ahli waris. Tapi karena ahli warisnya adalah anak saya, maka dia punya kewajiban membayar hutang dalam kapasitas sebagai anak, bukan kapasitas sebagai ahli waris. Mesti beda. Ada kapasitas birrul walidain. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik kedua orang tua. Kan di rumah. Jadi mesti dibedakan kedudukan anak saya sebagai ahli waris dan kedudukan anak saya sebagai anak. Waktu kedudukan sebagai ahli waris, dia tidak punya kewajiban membayarkan hutang atau kekurangan hutang. Perpanjangan. Kurang bayar yang 5 juta, tidak beralih. Iya. Tapi kedudukan dia sebagai anak beralih bayar. Karena bisa jadi misalkan saya kakak tertua punya adik 3. Hidup saya sosialita habis. Semua branded yang kayak gini. Ternyata utang pakai kartu kredit. Kodarullah saya wafat. Pertanyaannya, adik saya kira-kira mau bayar tidak? Oh gak aman. Situ yang menikmati kemewahan kok kita yang suruh bayar. Karena itu
tidak ada kewajiban bayar hutang. Inilah yang membedakan waris Islam dengan waris perdata Barat. Jadi kalau di dalam waris perdata Barat, ahli waris punya 3 opsi: menerima dengan penuh, menerima dengan syarat, atau menolak. Kenapa? Karena yang beralih adalah aktiva dan pasifa. Islam tidak, yang beralih hanya hak, bukan hak dan kewajiban. Makanya hati-hati dengan ya, sulit karena pernah Rasulullah diminta menyolatkan seseorang, kemudian Rasulullah minta sahabat lain yang menyolatkan, silakan, karena yang bersangkutan punya hutang itu. Baru kemudian ya Rasulullah, saya yang bayar hutang, baru kemudian Rasulullah mau menyolatkan. Ya, next Pak, masih ada nggak? Nah ini, jadi kalau memang hartanya banyak bikin tim, ini nggak penting, ya, karena ini udah action plan. Nah tadi yang paling penting adalah menghitung hutang. Mana hutang bersama, mana hutang pribadi. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Saya akan lebih banyak memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Kalaupun nanti ada persoalan yang sifatnya private, bisa konsultasi langsung. Tadi ada nomor teleponnya atau kemudian ke kampus. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.